Baca bareng lagi. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini poin pertamanya adalah pembentukan PPKI. Nah, ayo kita baca dulu ya. Bagaimana selanjutnya setelah proses perumusan dasar negara baik dalam sidang BPUPK maupun sidang panitia 9. Nah, kemarin kan kita fokusnya ke dasar negaranya itu ya, perumusannya seperti apa baik di BPUPK maupun panitia 9. Ayo kita pahami kembali paparan materi berikut ini. Nah, ternyata Jepang semakin mengalami kemunduran dalam Perang Asia Timur Raya. Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat. Kemudian pada tanggal 9 Agustus giliran kota Nagasaki juga dijatuhi bom atom oleh sekutu. Korban yang meninggal ini sangat banyak ya. Di Hiroshima sekitar 140.000 orang dan di Nagasaki 70.000 orang. Wah, kalau di total berarti 21.000 ya. 210.000. Masya Allah, ini korban akibat Perang Dunia Kedua, guys. Menghadapi situasi tersebut, 7 Agustus Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Nah, tugasnya apa? Tugasnya melanjutkan tugas BPUPKI dan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketuanya adalah Insinyur Soekarno, sedangkan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, PPKI beranggotakan 21 orang dan semuanya orang Indonesia yang berasal dari berbagai daerah, yaitu dari 12 perwakilan Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, 1 wakil dari Kalimantan, 1 wakil dari Sunda Kecil, 1 wakil dari Maluku, dan 1 wakil dari golongan penduduk Cina. Dengan demikian, kemerdekaan yang dipersiapkan itu murni hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri karena semua anggotanya dari bangsa Indonesia. Nah, ini ada anggotanya nih ya. Wah, banyak sekali ya. Ada 21 anggota PPKI. Ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Dr. Supomo, Bapak Rajiman, Bapak Suroso, Sutarjo, Wahid Hasim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandarinata, Abdul Qadir, Pangeran Suryo Hamijoyo, Pangeran Purboyo, Dr. Muhammad Amir, Mr. Abdul Maghfar, Teku Muhammad Hasan, Ratu Langi, Andi Pangerang, A.A. Hamidan, I Gusti Ketut Puja, Mr. Johannes Latuhar Hari ya, Dr. Andes Yap Chuan Bing. Nah, selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6. Wah, ngumpet-ngumpet berarti ya. Di antaranya sebagai berikut: Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Ki Hajar Dewantara, R.A. Wiranata Kusuma, Kasman, bukan Pak Kusman ya, Kasman Singodimejo, Iwa Kusuma Sumantri. Nah, ini banyak ya. Nah, di sini ada detik-detik proklamasi. Wah, ini nih fotonya ya, proklamasi ya. Jadi, kok Pak, kita kan lagi ngomongin perumusan Pancasila, tapi memang nanti masih berhubungan dengan proklamasinya gitu. Nah, ini 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Kali bagus juga ya suaranya, nanti ikut Indonesian Idol lah. Nah, di sini ada sekilas info tentang Husein Mutahar yang lebih dikenal Haji Mutahar. Lahir di Semarang pada 5 Agustus 1916. Pendidikannya ditempuh di Mulobe, AMSAI, dan UGM. Nah, ia bekerja sebagai Sekretaris Panglima Angkatan Laut Republik Indonesia di Yogyakarta. Kemudian menjadi Pegawai Tinggi Sekretariat Negara di Yogyakarta. Jabatannya terakhirnya sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri. Wah, ini orang hebatnya. Setelah menjadi Duta Besar Indonesia di Vatikan. Di Vatikan, di Italia berarti. Haji Mutahar dikenal sebagai pencipta lagu nasional, diantaranya Hari Merdeka, Himne Pramuka, Syukur, dan sebagainya. Ini orang ini yang menciptakan lagu ya. Nah, beliau merupakan tokoh kepanduan Indonesia atau Pramuka dan pendiri pasukan pengibar bendera pusaka.
paskibraka nih Haji Muthohar nih, Husein Muthohar, yaitu tim beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Menyusul pembentukan PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan Rajiman Widyodiningrat berangkat ke Dalat, Vietnam, salah satu wilayah di Vietnam, untuk menemui Jenderal Terauchi, pimpinan angkatan perang Jepang yang berkedudukan di Saigon, sekarang namanya Ho Chi Minh City, Vietnam, untuk membahas persiapan kemerdekaan. Di Dalat, 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyatakan bahwa pelaksanaan kemerdekaan Indonesia itu terserah kepada PPKI, yang ketua dan wakilnya adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Dengan demikian, kemerdekaan Indonesia dipersiapkan oleh bangsa Indonesia sendiri, yang tadinya disiapkan oleh Jepang, ya dibantu sama Jepang, karena Jepang itu tadi dibom gitu ya sama sekutu, mungkin lagi kelimpungan, lagi kesusahan segala macam. Indonesia dikasih kebebasan, udah mau merdeka mereka, tergantung PPKI-nya gitu. Nah, ketika tokoh ini pulang kembali ke Jakarta pada 14 Agustus di lapangan terbang Kemayoran, Soekarno disambut oleh para petinggi Jepang, anggota-anggota PPKI dan beberapa rakyat Jakarta. Dalam kesempatan itu Soekarno diminta untuk berpidato. Pada pidatonya Soekarno mengatakan, "Kalau dahulu saya berkata sebelum jagung berubah Indonesia akan merdeka, sekarang saya dapat memastikan Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga. Soalnya hanya bergantung pada saya dan kemauan rakyat." Selain itu, Dr. Andes Muhammad Hatta pun sudah ditunggu oleh Sultan Syahrir ketika tiba di rumahnya di Jalan Ponorogo nomor 57 Jakarta Pusat. Nah, ini detik-detik nih. Tadi tanggal berapa? Tanggal 14 ya. Tanggal 14. Kita merdeka tanggal berapa? 17. Kabar mengenai Jakarta mengajukan damai kepada sekutu disampaikan Sultan Syahrir kepada Muhammad Hatta. Saat itu juga Sultan Syahrir menyarankan agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Nah, Sultan Syahrir ini golongan muda nih, supaya terhindar dari label kemerdekaan Indonesia sebagai pemberian dari Jepang. Nah, tetapi Muhammad Hatta menyatakan ketidaksetujuannya karena proklamasi kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI. Jika dilakukan oleh Insinyur Soekarno sendiri, maka akan merampas hak-hak anggota PPKI yang lain. Untuk menindaklanjuti masalah ini, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir menemui Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Insinyur Soekarno masih meragukan kebenaran bahwa Jepang telah meminta damai kepada sekutu. Beliau juga menyatakan tidak bersedia memproklamasikan kemerdekaan seorang diri. Ahmad Subarjo mengusulkan untuk menanyakan kebenarannya kepada Laksamana Maeda. Menurut siaran berita radio, memang betul Jepang sudah menyerah, tetapi belum ada pemberitahuan dari Tokyo. Oh, gitu ya. Tanggal 14 tuh udah ada desas-desusnya bahwa Jepang tuh nyerah kepada sekutu. Sekutu itu apa tuh? Amerika Serikat dan teman-temannya. Setelah memastikan kebenaran kabar tentang Jepang menyerah kepada sekutu, selanjutnya Soekarno dan Muhammad Hatta mempersiapkan rapat PPKI tentang proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus. Tapi golongan muda mengharapkan proklamasi segera dilakukan tanpa melalui rapat PPKI karena dianggapnya PPKI sebagai lembaga bentukan Jepang dan dikhawatirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai pemberian dari Jepang padahal merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Ini debatable ya. Yang satu, yang golongan tua Muhammad Hatta dan kawan-kawan pengennya sesuai dengan sidang PPKI. Yang satu lagi pengen kemerdekaan itu buru-buru gitu, biar nggak ada kesan bahwa kemerdekaan kita tuh dikasih sama Jepang. Nah, ini sekilas info. Ini Muhammad Hatta ini salah satu tokoh idola saya. Nah, Muhammad Hatta dilahirkan di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dengan nama asli Muhammad Athar. Ibunya bernama Siti Soleha dan ayahnya bernama Syekh Abdurrahman. Pendidikan diawali di Europes Legere School dan melanjutkan ke Mulo di Padang dan Prince Hendrik School di Batavia. Belajar mulu ya. Hatta melanjutkan sekolahnya ke Netherlands atau ke Belanda ya, di Rotterdam, Belanda. Aktivitasnya politiknya diawali dengan mendirikan Jong Sumatranenbond di Padang atau Pemuda Sumatera. Ketika belajar di negara Belanda, Hatta aktif dalam Indonesisch Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Meninggalnya udah lama ya, tahun 80-an tuh. Dimana nanti teman-teman kalau mau ziarah di Pemakaman Umum Tanah Kusir, deket lah dari sini ya. Nah, ini adalah rumah Rengas Dengklok. Kok kita langsung ke Rengas Dengklok ya? Nah, karena ada perbedaan pandangan, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok oleh sejumlah golongan muda dari perkumpulan Menteng 31.
Di antaranya Soekarni, Wikana, dan Khairul Soleh. Mereka menjemput Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus pukul 3 pagi nih. Ibu Fatmawati dan Guntur turut serta dalam rombongan tersebut. Awalnya mereka dibawa ke sebuah asrama peta itu kayak tentara gitu ya guys. Selanjutnya dibawa ke rumah seorang Tionghoa bernama Chiao Ki Song di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Soekarno dan Muhammad Hatta ditawan oleh para pemuda. Hal ini dilakukan untuk mendesak agar segera proklamasi. Ayo cepet gitu ya. Ahmad Subarjo datang ke tempat itu pukul 6 untuk menjemput dan membuat kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda tentang waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rombongan kembali ke Jakarta pukul 22 malamnya untuk mempersiapkan naskah proklamasi. Namun Hotel Des Indes, tempat menginap anggota PPKI, tidak menyediakan ruangan untuk rapat. Oleh karena itu, Ahmad Subarjo mengusulkan meminta bantuan Laksamana Maeda menyediakan ruang tengah rumahnya untuk rapat malam itu. Pukul 24 berkumpullah semua anggota PPKI, beberapa pimpinan golongan muda serta beberapa orang terkemuka lainnya di ruangan tengah yang lebih besar di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Ini langsung ya, nih tulisan teks proklamasi yang ditulis langsung oleh tangan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta berpindah ke tempat ruang tamu yang lebih kecil, diikuti oleh Ahmad Subarjo, Soekarni, dan Sayuti Melik untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan yang ringkas. Soekarno mempersilahkan Hatta untuk menyusun karena menganggap bahasa Hatta yang paling bagus. Selanjutnya Hatta mendiktekan rumusan teks proklamasi dan ditulis oleh Soekarno. Setelah rumusan teks proklamasi disusun, mereka kembali ke ruang tengah, di mana seluruh anggota PPKI dan beberapa pemuda lainnya menunggu Insinyur Soekarno membacakan kalimat-kalimat yang ditulis tadi secara perlahan dan diulang-ulang, sedangkan hadirin mendengarkan dengan penuh perhatian. Insinyur Soekarno menanyakan kepada hadirin, apakah saudara-saudara dapat menyetujui susunan kalimat-kalimat proklamasi kita ini? Suara gemuruh menyatakan persetujuan mereka. Kemudian Hatta berdiri dan berbicara, kalau saudara semuanya setuju, baiklah kita semua yang hadir di sini menandatangani naskah proklamasi Indonesia Merdeka ini. Suatu dokumen yang bersejarah, ini penting bagi anak cucu kita. Mereka harus tahu siapa yang memproklamasikan Indonesia Merdeka. Namun usul Hatta tidak diterima oleh yang hadir. Soekarni menyatakan pendapatnya bahwa tidak perlu semua yang hadir itu menandatangani naskah, melainkan cukup 2 orang saja atas nama rakyat Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta. Usulan Soekarni pun disambut dengan meriah dan mendapat persetujuan dari semua yang hadir. Naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil dirumuskan, kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi inilah yang dibacakan pada 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno. Berikut gambar teks proklamasi. Nah ini ya, diketik ya, fontnya juga font ketik mesin ketik. Kalian tahu nggak sih mesin ketik ya? Nanti carilah ya di Google mesin ketik itu kayak gimana ya. Ini font dari mesin ketik nih. Nah jadi seperti itu ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 8 Agustus 1945. Ini masih kayak pakai apa ya? Tanggalannya itu kayak tanggalan Jepang gitu ya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, karena tahun 45 harusnya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dan dihadiri oleh tokoh-tokoh pendiri negara serta golongan muda. Sebelum membaca teks proklamasi kemerdekaan, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato singkat tanpa teks sebagai pengantar. Iya Pak. Kemudian dikibarkan bendera Sang Merah Putih, ini gambarnya nih ya, oleh Latif Hendra Diningrat dan Suput. Bendera tersebut dipersiapkan dan dijahit oleh Fatmawati. Fatmawati itu istrinya Soekarno ya. Hadirin saat itu secara spontan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
bersama-sama. Wah, itu ya proses pengibarannya masih sangat sederhana pada saat itu. Pembacaan teks proklamasi ini berarti bahwa kemerdekaan negara Indonesia telah diumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. Proklamasi kemerdekaan mengandung makna berakhirnya masa penjajahan di muka bumi Indonesia. Bangsa Indonesia telah melepaskan diri dari belenggu penjajahan, memiliki kebebasan untuk menentukan nasib bangsa sendiri, membangun negara atas prakarsa dan kemampuan bangsa tanpa intervensi atau campur tangan dari pihak manapun. Kemerdekaan juga mengakhiri masa berlakunya hukum kolonial dan mengawali pelaksanaan tata hukum nasional dalam menggerakkan roda pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wah, nah baru nih penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita udah tahu tuh ya bagaimana prosesnya kemerdekaan. Nah, kita akan masuk ke penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang dilakukan oleh para pendiri bangsa setelah Indonesia merdeka tentu banyak hal yang harus dilakukan untuk membangun sebuah negara. Sehari setelah proklamasi, tanggal 18-nya, PPKI mulai melaksanakan sidang dengan agenda memilih presiden dan wakil presiden dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, ini rapatnya lagi ya. Keren-keren banget nih orang-orang ini, luar biasa. Sidang PPKI dimulai. Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimejo, dan Teguh Muhammad Hasan dari Sumatera melaksanakan satu rapat pendahuluan. Muhammad Hatta menyatakan supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat menghilangkan bagian kalimat dengan kewajiban menjalankan Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Atas usulan itulah kemudian rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan demi terjaganya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negara memiliki sikap rela berkorban, tidak memaksakan kehendak, terutama tokoh-tokoh agama. Mereka lebih mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan penetapan UUD Negara Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat. Rumusan dasar negara dinyatakan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi Pancasila dirumuskan dengan berbagai macam proses dan akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 gitu ya. Nah, ini luar biasa nih. Materi kita sangat panjang, dibaca bareng kita kali ini. Semoga ya karena baca bareng gitu ya nanti bisa didengarkan di sebelum tidur atau ya sebelum sambil makan-makan Indomie gitu ya, boleh didengarkan. Terima kasih. Baca bareng, kita nanti kembali lagi. Belum ditutup recordnya.